Oke teman-teman semuanya, pertemuan kali ini kita akan membuat dashboard sederhana. Saya sudah membuat sebuah file di sini, file dashboard menu teman-teman ya. Silahkan diikuti dengan baik. Dan kalau misalnya ada uh, pertanyaan, silahkan langsung ditanya di komentar di bawah ya teman-teman ya. Dan ternyata kalau di subscribe itu teman-teman, maka akan secara otomatis kalau ada video yang baru, teman-teman akan juga secara otomatis akan ada notifikasi bahwa ada video yang baru. Gitu katanya. Ya, silahkan teman-teman dicoba di subscribe. Nanti kalau ada video selalu yang saya buat itu akan teman-teman akan dikirimi. Oke, langsung saja kita mulai ya teman-teman ya. Mulai dari import. Mulai dari kita mengimport material platter. Oke, setelah itu kita buat program utamanya. Nah, parameternya ini kita buang dulu, teman-teman. Lalu kita akan menjalankan gunakan run app, lalu app-nya apa yang namanya yang akan dijalankan, teman-teman. Sebenarnya kita buat di sini dashboard gitu aja ya. Dashboard bloko aja lah ya. Dashboard gitu ya, dashboard bloko ya. Supaya tidak terlalu. Lalu kita bikin kelas dashboard. Kita extend ke stateless widget ya teman-teman ya. Seperti ini. Kita siapkan konteksnya teman-teman ya. Dan material app. Setelah itu teman-teman jangan lupa di problem dihidupkan ya. Problem ini selalu diaktifkan teman-teman untuk melihat. Nah seperti ini berarti ada yang harus ditambah seperti ini ya teman-teman ya. Di dalam app kita bikin scaffolding ya teman-teman. Home scaffolding. Oke. Di dalam scaffolding kita bikin app bar ya teman-teman. App bar. Kita bikin title-nya apa, teksnya apa, seperti ini ya teman-teman ya. Nah saya sedikit agak cepat ya teman-teman supaya tidak terlalu banyak waktu terbuang. Saya buat di sini latihan dashboard ya teman-teman ya. Kalau di sini kita bikin komplit aja dashboard ya. Oke. Kita lihat hasilnya seperti apa ya teman-teman ya. Kita run dulu. Hasilnya seperti apa kita lihat. Klik kanan, kita run. Start box. Kita tunggu hasilnya seperti apa. Kita lihat, udah adakah? Ini teman-teman. Belum. Ini. Bukan. Tampilannya masih seperti ini ya teman-teman ya. Untuk persiapan ini teman-teman memang harus memahami dulu yang namanya kontainer dan kontrol ya teman-teman ya, serta tombol. Dan ada paling tidak ada 4 ya, minimal ada 4 nanti metode yang kita gunakan. Yang pertama itu grid, yang kedua itu elevator button, lalu setelah itu ada elevator button, lalu ya teks tentu pasti, lalu icon ya gitu ya teman-teman ya. Yang 4 itu pasti kita gunakan.
Oke, kita lihat hasilnya seperti apa. Hasilnya kok dua-dua nih terlalu. Nah, satu-satu aja. Hmm, satu aja. Nah, hasilnya ini ya teman-teman ya. Nah, untuk membuang debug ini ternyata bisa kita lakukan lewat sini ya teman-teman ya. Material ini kita show di sini, show apa ini? Show check mode debug. Say anu, debug show check mode banner. Ini kita bikin false. Ya teman-teman. Nah, hasilnya nanti kita lihat seperti apa. Nah, otomatis ini sudah hilang. Nah, oke teman-teman, sekarang kalau tampilannya begini, kita akan membuat menu dashboard seperti biasa. Ada tombol besar di sini ya teman-teman dengan icon, ada tombol besar dengan icon. Oke, sekarang kita buat ini, ya, teman-teman ya. Saya kira besarnya cukup ya. Kalau mau dibesarkan teman-teman bisa diganti dari sini. Oke, sekarang mulai kita lanjutkan dengan memasukkan grid teman-teman ya, grid kita masukkan grid view count teman-teman. Di sini ada beberapa grid yang bisa kita gunakan. Nah, nanti kita akan mempelajari satu persatu ini teman-teman. Kita pakai yang count aja yang mudah ya. Grid view count itu parameternya di dalamnya itu ada cross axis count, ya, jumlah dari kolom dalam satu layar teman-teman. Kita bikin dua, lalu ada lagi cross axis spacing, lalu spasi tiap menu, jadi jarak antara tiap menu ya teman-teman ya. Kita bikin misalnya 10 seperti ini. Oke, sekarang setelah ini teman-teman di dalam grid ini seperti ini. Dalam gridnya ini teman-teman ya. Ini kan grid ini ya. Lalu di dalam grid ini kita letakkan yang namanya child ya teman-teman, children. Nah, children. Supaya bisa kita menampilkan tampilan dengan penampang yang besar, kita bisa menggunakan yang namanya container teman-teman. Container, lalu container ini akan berisi child dulu seperti ini. Nah, container dulu ya teman-teman ya, sebentar. Sebelum kita sampai ke child ini, kontainernya dulu kita urus. Bentar ya. Kontainernya kita urus. Tingginya berapa? Height berarti ya. Tingginya kita bikin misalnya 200. Widthnya kita bikin juga 200. Lalu warnanya teman-teman ya, colornya kita bikin colors ya teman-teman ya. Lalu boleh teman-teman pilih mana warna yang kira-kira menarik di sini ya. Kalau kita pilih misalnya amber 100 seperti ini, kalau amber 50 seperti ini ya. Kalau mau diklik ini juga bisa teman-teman. Nanti setelah masuk kita bikin amber di sini. Lalu kita masukkan begini, amber 50 misalnya. Atau ketika diklik begini juga akan muncul teman-teman. Bisa juga diganti. Nih, pas posisi seperti ini, kita ganti warna mana yang akan kita masukkan. Misalnya yang saya gunakan ini, nanti akan diubah sendiri secara otomatis. Oke, kita lihat hasilnya, kita save as, lalu kita lihat nih. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Kalau kita masukkan satu, lalu satu dulu atau mau lihat yang kalau kita masukkan dua ya. Jadi dari kontainer ini, kontainernya yang kita masukkan dua. Sini, oke kita simpan. Kita lihat hasilnya, kontainernya sudah dua. Nah ini seperti ini teman-teman. Ini nanti kita letakkan di sini icon dan nama ikonnya ya. Jadi ini sudah jadi menu, di sini menu juga gitu ya teman-teman. Supaya terlihat ini kan kalau dilihat begini kan ini enggak ada jarak dengan yang atasnya ya. Dengan abarnya itu tidak ada jarak. Sekarang kita kasih jarak gitu ya teman-teman ya.
Oke, teman-teman ya, kalau tampilan seperti ini tentu tidak menarik ya. Jadi sekarang kita lakukan setting agar tampilannya benar. Kontainer ini kita kasih padding ya teman-teman. Kontainernya kita kasih padding. Lalu kita gunakan padding yang edge insert seperti ini ya. Kalau only bisa hanya bagian atas atau bagian kiri atau bagian kanan. Kalau kita gunakan all seperti ini, misalnya 10. Jadi nanti secara otomatis dikasih jarak semuanya 10 gitu ya. Atas ikut kasih jarak juga. Dari samping kiri kanan akan dikasih jarak. Gitu ya teman-teman ya. Loh, tidak kelihatan. Kontainer mana? Tidak kelihatan. Grid view, lalu kita coba di sini. Children. Ya, kenapa enggak kelihatan ini? Aku sini enggak ngefek. Tidak ngefek, saudara-saudara. Oke, sekarang kita coba nih. Kenapa tidak ngefek? Di sini ya kita kasih padding. Nah, padding di sini teman-teman ya. Padding edge nih. Value-nya kita bikin 10. Oke, mungkin salah posisi kali ya. Kita lihat apakah ada perubahan. Nah, ternyata benar teman-teman ya. Kita letakkan di dalam grid-nya. Jadi grid ini yang diformat teman-teman ya. Grid ini yang diformat supaya dia mempunyai jarak dengan kontennya teman-teman ya. Supaya punya jarak antara dinding, antara grid dengan kontennya. Ini. Nah, oke, sekarang sudah kita tampilkan. Kalau mau dibikin banyak sekalian, boleh teman-teman ya. Ini misalnya saya copy, ini kan sudah ada 2. Lalu saya buat berapa nih? Copy 4, copy lagi 6. Nah, jadinya seperti ini. Kalau dijalankan, sudah terlihat seperti ini teman-teman. Loh, Pak, enggak kelihatan. Mana nih? Karena ini ya teman-teman, sebenarnya sudah ada ini. Jaraknya ini belum diatur. Atasnya itu tidak diatur jaraknya. Ini harus kita buat seperti ini ya. Kontainer ini sebenarnya ada lagi padding khusus untuk atasnya, kita bikin padding only. Kita bikin di sini only top. Kita bikin 10 juga. Only top. Kita lihat apakah ada perubahan. Oh, tidak ada perubahan teman-teman ya. Di manakah persoalannya? Di mana di mana persoalannya ya? Sebentar, ini sudah all. Lalu kalau kita buat ini, kita bikin padding edge all 10 juga. Mana hasilnya? Apakah ada perubahan? Tidak ada perubahan, saudara-saudara. Ini 1, 2, 3, 4, 6. 6, ya harusnya muncul ya. Sebentar, ini kita menggunakan apa? Coba ganti dengan yang only top. Kita bikin 10 only top. Apa karena belum ada teks ya? Kita coba ya teks di dalamnya. Oke teman-teman, kita coba buat teks di dalam kontainer ini. Berarti kita bikin child dulu, lalu kita bikin jangan teks, langsung kita bikin buttonnya teman-teman ya. Elevator button. Sini aja langsung kita buat. Di sini adalah fungsi nanti yang akan dipanggil kalau tombol ini diklik ya teman-teman. Di sini adalah teks tampilannya. Kita bikin misalnya menu ya, menu home,
ya. Lalu seperti ini teman-teman, kita lihat dulu hasilnya apakah memang karena teks. Lihat dulu. Nah, ini sudah masuk ya teman-teman. Ini satu. Lah kita lihat dulu. Memang mungkin karena teks, karena buttonnya belum dibuat ya teman-teman ya. Sekarang kita bikin buttonnya juga di sini. Buttonnya kita bikin. Copy, letakkan di bawah sini sekalian ya. Nah, sini juga letakkan sekalian di sini. Teman-teman perhatikan bagaimana saya meletakkannya, teman-teman ya. Posisinya di mana. Ya ini dashboard yang sederhana sekali ya teman-teman ya. Buatnya juga sederhana. Nah, oh iya ternyata teman-teman. Nah, teman-teman lihat ini. Yang pertama kita kan kasih topnya ini ya. Ini sudah ada semua ini ternyata. Cuman yang pertama ini saja, yang ini aja. Yang ini aja yang ada anunya. Yang ini aja yang ada topnya teman-teman ya. Yang ini aja kita pindah ada topnya. Nah ini kita copy. Yes. Apa-apa. Ora opo-opo. Oke, nih. Sekarang kan lo niki lo sampun niki. Lo ini belum. Ini belum. Ini belum. Nah, nggih sampun sedaya. Monggo. Lah. Kita ulang. Eksekusi. Nah ini dia ya teman-teman ya. Nah ini dia menu yang sudah saja baru saja kita buat. Yang atas itu teman-teman berarti ini tadi hanya karena warna jane ini jane. Ini yang atas ini nggak perlu kita buat. Mungkin bisa ya kita lihat. Nggak perlu kita buat ini di sini ya di ke atas. Ini kita buat seperti ini, kita lihat hasilnya seperti apa. Oh iya, ya seperti ini jadinya. Nih, tapi begini ya teman-teman, ini karena atasnya tidak perlu, maka ini kita ganti aja ini. Kita bikin, jangan all, tapi kita buat only. Only, lalu kita bikin begini, atasnya tidak perlu ya, berarti left-nya yang perlu kita buat 10, lalu koma right-nya yang kita bikin juga 10 teman-teman ya. Begini aja. Oke, kita lihat. Nah, jadinya seperti ini. Oke. Ini sudah jadi menu teman-teman. Nih, udah jadi menu ya. Kalau kita besarkan jadinya begini nih, gede. Setuju nih. Gede semua nih ya jadinya. Pak, bisa ndak kalau ini dibikin 3 kolom? Bisa. Ini posisi di ini teman-teman. Posisi ini di grid ini bisa kita atur. Ini kan baru 2. Cross axis count-nya ini kita bikin misalnya 3 teman-teman. Nanti teman-teman lihat hasilnya akan otomatis 3 baris. Ini akan 3 baris, kita restart. Ini dia sekarang gini teman-teman, dari 3 baris kan. Jadi ini teman-teman ke depan ya kita buat menggunakan variabel. Jadi variabel nanti supaya dirubah ketika kita memilih berapa baris menu yang akan ditampilkan. Ini kita gunakan. Itu ya teman-teman ya. Ini menarik nih. Oke, sambil diperhatikan posisinya ya. Sambil teman-teman perhatikan posisinya seperti apa penulisannya untuk satu aja dulu. Nih satu nih. Satu dulu nih ya. Satu ini aja dulu teman-teman perhatikan. Oke, teman-teman, bagaimana kalau misalnya ini tampilan ini kita tambahi dengan icon misalnya gitu ya teman-teman ya. Sementara ini bisa kita menggunakan icon bawah buatan atau gambar buatan teman-teman bisa. Tapi nanti harus membuat folder baru seperti pertemuan kita kedua kemarin. Nah, atau di sini kita bisa menggunakan yang namanya
icon teman-teman ya. Icon itu seperti ini. Nah, ini repotnya. Icon itu sendiri adalah uh, sebuah metode ya teman-teman ya. Kalau kita masukkan di sini icon, ini icon. Nah, icon bisa, tapi nanti buttonnya ini nggak bisa kita masukkan. Maka cara ngakalinya teman-teman, cara mengakalinya ini cara mengakalinya ini kita buat yang baru namanya kontainer baru teman-teman. Nah, gitu ya. Kita bikin kontainer lalu tidak bisa, bukan kontainer teman-teman, kolom teman-teman, kolom kolom nih teman-teman ya. Kita bikin kolom di sini ini ya. Lalu dengan kolom ini, yang elevator ini teman-teman, ini kita remark dulu. Nah, di dalam kolom ini kan ada children teman-teman. Di dalam children inilah kita letakkan yang namanya icon. Karena kalau kita menggunakan child ini langsung seperti tadi, hanya bisa menggunakan satu uh, objek kontrol teman-teman. Karena child, gitu ya teman-teman. Tapi kalau children, kita bisa menggunakan beberapa objek kontrol. Oke, paham ya teman-teman ya. Ini banyak yang masih bingung, tapi teman-teman silahkan perlahan-lahan dipahami. Oke, sekarang di sini baru karena dia children, teman-teman, children, maka di sini berarti kita bisa masukkan icon. Ini loh, teman-teman ya. Bisa masukkan icon, lalu dalamnya kita masukkan icon. Iconnya itu ada banyak ya, teman-teman. Icon apa? Kita lihat dulu icon yang ada. Icon, lalu iconnya yang ada apa sih? Icon ABC, icon home. Nih, home. Nih, seperti ini teman-teman ya. Lalu kita kasih koma. Karena apa? Karena kita menggunakan elevator ini tadi. Ya, elevator ini kita masukkan ke dalam, teman-teman. Nih, ini kita masukkan ke dalam. Ini ya. Ini kita copy. Kita copy, masukkan ke dalam sini. Karena kenapa dibuat seperti ini? Ya, supaya nanti ada icon dan juga ada tombol teman-teman, ada teksnya. Ini teman-teman ya, ada icon, ada tombolnya. Ini tinggal kita ketikkan yang mana ini kita ketikkan. Nanti warnanya kita atur supaya tidak kelihatan seperti ini ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita kembali ke sini. Ini bisa dibesarkan teman-teman. Tinggal ditambah di sini size. Size-nya misalnya kita bikin 100 pixel ya teman-teman. Ukurannya pixel. Ya, kita lihat hasilnya. Nah, gedenya seperti ini teman-teman. Nih, ini 100 ini ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita atur warnanya teman-teman ya. Kita atur warnanya dengan mengatur warna kontainer ini teman-teman ya. Kalau ini kita ganti warnanya, kita bikin warna biru sama dengan warna tombolnya ya teman-teman ya. Coba kita buat seperti ini, kita simpan. Hasilnya seperti apa? Oh, tapi tombol ini masih kelihatan ya teman-teman ya. Lalu dia malah ke atas begini. What happened ya? Oke. Ini aja teman-teman. Ini kita tetap kembalikan dulu nih. Kita kembalikan dulu warna ini. Kita bikin seperti ini warnanya. Wes ini ya. Itu aja warnanya seperti ini dulu. Kita lihat hasilnya seperti apa. Warnanya begini ya. Sebentar. Ini tadi ketika kita membuat kontainer, didahului dengan kolom teman-teman. Oke, karena dia didahului dengan kolom, ini didahului dengan kolom ya teman-teman ya. Bentar, ini didahului dengan kolom ya teman-teman ya.
dulu dengan kolom, lalu kita masukkan icon. Ini kok muncul-muncul terus. Ini kan icon, lalu di dalam icon ada size dan ini tutupnya ya teman-teman ya. Bentar, ada begininya. Jadi ada begini. Sekarang kita balik aja teman-teman ya, perhatikan ini kan begini nih, kolom kita masukkan. Ini sebentar, nih kolom. Satu kolom ini kita geser dulu ke bawah. Satu kolom ya teman-teman, kita geser ke bawah. Sampai di kolom ini saya remark dulu. Ctrl slash. Tak ganti ini, saya ganti dengan elevatornya teman-teman. Ya, sama-sama objek kontrol teman-teman. Elevator button. Ya, elevator button. Seperti biasa, ini kita hapus. Ini fungsinya nanti letaknya di sini yang akan dijalankan. Lalu teksnya di sini, ya teksnya misalnya menu home, ya. Nah, ini kan di dalamnya ini kan sudah tombol teman-teman ya. Ini kan sudah tombol. Di dalam elevator ini kita masih bisa memasukkan yang namanya, ini dalam elevator ini kan ada, kita ginikan dulu ya biar agak terlihat nanti strukturnya. Nah seperti ini. Lalu kan ada child, lalu koma ini teman-teman, koma ini kita masukkan di sini yang namanya kolom ya teman-teman ya. Home ini ya, ini kita masukkan kolom di sini. Nih, nah ini kan teksnya mestinya. Kalau dijalankan tampilannya seperti ini nih teman-teman ya. Dulu ya seperti ini. Sambil diperhatikan dengan seksama. Ini tombolnya. Ini sudah jadi tombol semua kalau begini modelnya teman-teman. Ya, ini tombol semua misalnya. Begini. Ini kan tombol semua jadinya. Kita tinggal menambahkan icon di sini. Nah, di dalam childnya ini teman-teman, kita masukkan icon. Icon nanti kan iconnya ada teksnya. Icon. Iconnya. Teman-teman jangan bingung ya. Jangan bingung. Kalau bingung pegangan icon. Kita bikin di sini home. Ya, kalau bingung pegangan home. Oke, lihat. Ya oke. Icon. Sebentar teman-teman. Ini kan childnya dia kan teks. Tidak boleh, dia harus teks. Maka di sini memang tidak boleh diubah, gitu ya. Kalau ini teks, maka ini harus teks memang. Sorry teman-teman ya. Ini menu home. Kan gitu ya, kan menu home. Lalu ini kita bikin begini, expected dulu salah semua nih. Unexpected text. Salah tadi, kita masukkan teksnya. Gini kan aja dulu, bentar ya, kita bikin dulu, saya kembalikan dulu ke posisi semula. Salah ini, salah. Karena ini kan bukan ini teman-teman, ini filenya ini bagian dari bagian dari parameter dari elevator button teman-teman. Jadi kita tidak bisa mengganti ini dengan dengan icon gitu ya. Nah, ikonnya kita bikin sendiri. Nah, caranya bagaimana? Ini kan elevator ini masih bisa ditambah dengan child, teman-teman. Nih, teman-teman. Ini ada elevator, lalu child. Sebentar ya. Aduh, ini pemahamannya memang harus berhati-hati. Ini kita ganti, teman-teman. Child ini kita ganti. Sorry ini. Ini diganti dengan kolom. Nah, di sini nanti kita masukkan ini
Di sini nanti kita masukkan ini seperti ini. Oke, container ini kita atur dulu ya, sepertinya semraut. Ini pakai koma, ini pakai koma. Setelah ini kok salah semua apa ini? Unexpected text. Ini ada teks yang sebentar. Grid view. Toko grid view-nya ketutup di sini. Sebentar ya teman-teman. Ini persoalannya kalau begini mengarah ke bawah. Berarti ada yang lebih dari penutup ini. Ya teman-teman, kontainer. Oh di sini kontainernya kurang. Ini kurang tutup ini. Harusnya kontainer ini ketutup di sini dia. Ya teman-teman, kok scaffold malah ini. Kontainer yang ini tutupnya kemana sih? Oh ini kontainer sini. Lalu, oh lah ini nggak dipakai. Ini grid view-nya jangan di sini. Aduh, marah kayak bingung. Karena kelebihan tadi nggak dibuang ya, teman-teman ya. Ambil diperhatikan juga yang begini-begini ya. Tuh marah kayak bingung dan teman-teman bisa ndak selera makan gara-gara itu. Kolom kita buat tidak, kita ganti tadi posisinya teman-teman sambil diperhatikan ini. Nah di dalam kolom baru kita masukkan child teman-teman, children. Di dalam kolom ini sekarang sudah bisa kita masukkan icon. Nah ini baru bener iconnya apa, icons, home ya. Size nya kita bikin tadi berapa, 100. Nah setelah ini ada teks. Nah ini baru bener teksnya kita kasih home, menu home. Nah gini kita kasih agak gede dikit, lalu kita buat text style ya. Text stylenya kita bikin font size nya kita bikin 25 biar agak 20 lah gitu ya. Oke kita lihat hasilnya. Nah beginilah dia teman-teman. Nah kalau seperti ini teman-teman nih kan lebih menarik ya. Ini ya kita atur jaraknya home, jarak icon dengan atasnya. Bisa tidak dikasih icon ini sebentar, icon ini kalau dikasih padding bisa tidak? Oh bukan di paddingnya, di dalam children ya, padding kita buat sendiri ya. Padding teman-teman, kita bikin segini wae lah padding. Lalu kita bikin apa tadi, klik control space ini ya teman-teman, all aja langsung atau top saja ya, only. Nah kita bikin yang top aja, ini atasnya aja kita bikin misalnya 20. Oke kurang titik koma ya. Oke jalan, kita lihat hasilnya. Kalau kurang ke bawah kita tambahin 20, kita bikin jadi 30. Kita lihat. Nah berapa setengah ya teman-teman ya. Nah begini dia, menarik ya teman-teman ya. Nih Oke, ya, seperti ini teman-teman, lihat dulu strukturnya. Mulai dari sini tadi kita setelah ganti satu kontainer ini sampai di sini. Satu kontainer teman-teman, satu kontainer dulu konsentrasinya. Kalau kontainernya yang ini sudah berhasil teman-teman, nanti tinggal diganti. Nah ini tadi anunya, makannya dibuang aja. Tinggal teman-teman ganti, kopikan yang di atas daripada menulis lagi. Tinggal nanti ikonnya diganti. Pak maksud ya teman-teman ya. Jadi ini kan sudah jadi seperti ini. Sudah jadi begini. Berarti ini kita kopikan ke sini, ke semuanya. Ini kan yang tadi gantikan. Ini aja di copy nih, copy karena sudah ada di dalamnya, sudah lengkap dengan icon.
dan teks mulai dari kontainer ini. Ctrl C. Oke, teman-teman ini langsung mulai dari sini aja sampai ke kontainer lagi, hapus sampai ke kontainer. Jebret. Nah, jebret. 1. Oh, ya toh. 2. Berarti 3 ya. 4, 5, 6. Oke, saya copy dan saya jalankan. Ada 6 sekarang. Nah, ini dia teman-teman. Oke, tinggal diganti. Kalau ini misalnya yang kedua teman-teman. Yang kedua kita ke atas. Oke. Yang kedua ini yang pertama tadi home. Yang pertama ini home. Yang kedua kita bikin ini home. Yang kedua kita bikin menu transaksi lah gitu ya, transaksi. Lalu ini kita ganti. Kalau di icon ini icon bawaan teman-teman ya. Icon bawaannya itu ada beberapa yang bisa kita pilih. Ada ABC Sharp, Access Alarm gitu ya. Coba alarm kayak apa ya? Alarm aja. Kalau alarm hasilnya seperti apa? Kayaknya lonceng. Oh gini, menuai transaksi, kita ganti lagi. Yang di bawah sementara yang penting ada gambar dulu ya teman-teman ya. Lalu ini kita ganti dengan icon apa ini? Icon alarm, times, access time, fill. Time fill kayak apa ya? Kita lihat dulu. Time fill itu kayak apa? Oh begini. Oke, sekarang diganti lagi yang ini. Pokoknya ganti dulu aja deh ya. Ganti icon dulu, jangan home bareng. Control space biar muncul teman-teman ya. Outline alarm time, lalu ada lagi apa yang lain? Time sharp, accessibility. Adanya begini doang. Alarm, kalau alarm sharp, lebih kita jalankan. Kita lihat hasilnya, alarm sharp itu kayak apa? Oh, nah bodoh. Nah, sama dengan yang di atas ini. Sama dengan yang di atas, saudara-saudara. Oke, kita lihat dulu. Seperti apa? Outside AC unit. AC unit itu kayak apa sih? No, seperti ini. No, oke. Begini ya teman-teman. Kalau misalnya mau diubah seperti tadi, apanya yang diubah Pak? Cross axis count-nya, jumlah kolomnya teman-teman. Saya bikin 3 sekarang nih ya. Akhirnya jadinya begini. Oh iya toh. Tapi kalau Pak jadinya ini ya karena 3 otomatis penampang itu terlalu kecil dan ini tidak muat, teksnya ini tidak muat karena ini apa namanya kekecilan bagi dia. Oke, kalau misalnya supaya muat ya berarti yang teksnya kita ganti jangan 20, ganti jadi 15. Oke, sekarang kita bikin 2 aja lah normalnya gitu ya. Oke, normalnya 2 teman-teman. Gini. Oke deh, jadi ya. Nah, sekarang kita tinggal kalau diklik home, nah, kalau diklik transaksi misalnya, transaksi menuju ke activity transaksi. Gitu ya teman-teman ya, activity-nya kita buat, lalu nanti langsung menuju ke sana. Gitu ya teman-teman ya, gampang ya. Oke. Oke teman-teman semuanya, sekarang misalnya ini warnanya kan seperti ini ya teman-teman ya. Sekarang kita ubah warnanya, warna menu-menu ini ya teman-teman ya. Kita ubah satu persatu. Caranya lewat elevate ini teman-teman, elevate button ini. Elevate button ini stylenya kita tambahin, style dengan elevate button ya, elevate button, lalu dot style from gitu ya teman-teman ya, style from, lalu yang kita atur itu adalah background color ya,
background color, ya sekarang colornya langsung kita tulis saja di sini. Colors seperti ini. Misalnya kita bikin warnanya, kita awali dengan ini kenapa tampil begini ya. Awalnya kita bikin misalnya blue accent ini. Awalnya seperti ini ya. Lalu bisa kita ganti dengan warna yang lebih gelap lah. Jangan blue lagi, tapi bluenya itu mungkin agak abu-abu gitu ya, abu-abu seperti ini. Ini warnanya begini nanti ya teman-teman ya. Ini kita jalankan. Kita lihat hasilnya. Nah, walah terlalu abu-abu. Terlalu abu-abu kita ganti agak gelap lagi, sedikit lagi agak gelap ya, supaya tidak sama semua gitu ya. Nah, agak beginilah. Ini agak mendingan ya. Ini kita akan seperti ini. Ya, ini juga bisa diganti, sebelahnya bisa diganti atau masing-masing tiap tombol kita ganti ya teman-teman. Masing-masing tiap tombol kita ganti. Ini di copy aja daripada kita buat ulang. Copy, letakkan di elevatnya ya teman-teman ya. Elevat button di sini. Lalu sama yang bawah juga sama, kita letakkan di elevat button ya teman-teman ya. Sini. Sini juga sama, letakkan di elevat button. Lalu ya ini juga sama. Elevat button. Nanti kita bisa menyesuaikan warnanya yang lebih menarik seperti apa ya. Ini sementara warnanya jadi sama semua gitu ya. Nah, kalau misalnya ini saya sedikit agak kencangkan, agak pertajam atau pergelap gitu ya. Saya bisa menggantinya, teman-teman juga bisa langsung menggantinya dari sini aja teman-teman ya. Ini aja diklik nih warna ini, lalu dipilih ini. Ya, kita pilih, dipilih. Ini agak gelap ini. Teman-teman udah jadi. Coba dilihat hasilnya seperti apa. Nah, ini jadinya begini nih. Kalau misalnya mau diganti setiap menu ada warna yang bawaannya masing-masing ya caranya seperti itu ya teman-teman ya. Lalu yang ketiga juga sama. Saya pilih ini. Penting warnanya sedikit agak berbeda lah gitu ya. Seperti ini teman-teman. Yang 3, 4, 5, 6. Yang ke-6 aja yang saya ganti. Yang ke-6 saya ganti 6, mana 6-nya. 6-nya saya ganti. Pokoknya sama dengan awalnya lah gitu ya. Saya simpan, lalu kita lihat hasilnya. Nah, begini dia teman-teman ya. Oke, nah sekarang kelanjutannya bagaimana teman-teman? Kelanjutannya adalah kalau ini saya klik, dia akan menuju ke menu transaksi. Ya, transaksi ini. Ya, transaksi itu juga adalah sebuah grid ya teman-teman, yang di dalamnya terdapat beberapa item barang yang kita pilih untuk dibeli atau ya barang pilihan kita untuk dimasukkan ke dalam keranjang kemudian. Oke, sekarang kita coba dulu ya teman-teman ya. Sekarang setelah ini kita akan buat activity yang transaksi teman-teman. Nah, caranya seperti kemarin teman-teman di video sebelumnya itu ada yang namanya perpindahan dari activity ke activity. Kalau teman-teman lihat video sebelumnya ini ada perpindahan dari activity ke activity. Caranya sama. Ya, kita hanya membuat ini teman-teman ya. Ini misalnya saya kopikan ya, lalu nanti bagian tertentu saya hapus. Ini saya copy mulai dari sini ya, satu kelas. Ini saya copy, saya letakkan di bawah gitu ya teman-teman ya. Lalu saya ganti namanya. Lalu ini saya buat namanya misalnya bukan dashboard, karena dashboard itu yang di atas. Ini dashboard transaksi misalnya, transaksi
Oke, ini kita simpan langsung ya teman-teman ya. Lalu ini adalah dashboard transaksi. Ini ya teman-teman ya, kita simpan lagi. Lalu dashboard transaksinya kita lihat dulu ini. Kita buat grid, tapi gridnya itu kita buat dengan misalnya 3 kolom teman-teman ya, supaya beda aja sih ya, supaya beda. Nanti perpindahannya seperti biasa teman-teman ya. Nah teman-teman jangan lupa di problem ini selalu diperhatikan. Oke, sekarang namanya adalah dashboard transaksi. Kalau saya mengklik sama seperti yang perpindahan activity kemarin ya teman-teman. Nah dari sini, di sini berarti ya, kalau tombol pertama ini diklik, yang seperti biasa. Kalau tombol pertama diklik, ini home. Kalau ini transaksi, berarti tombol yang kedua ya teman-teman ya. Tombol transaksi. Ini kan ini home, yang transaksi yang ini. Berarti kita letakkan di sini. Oke, kita letakkan di sini navigator teman-teman. Navigator, daripada menulisnya kelamaan, teman-teman pilih aja ini, lalu ini diganti navigator. Ya, ada sih navigator dot ya, dot push ya. Nih push, lalu konteks ini jangan dihapus, rootnya ini yang kita ganti dengan material page routes teman-teman ya. Kita menggunakan material page route yang ini, itu tetap material page route tapi yang ada kurungnya teman-teman, biar nggak kesulitan kita. Material page route. Nah ini ada builder. Setelah itu builder ini kita ganti teman-teman ya. Buildernya ini kita ganti dengan nama dari builder, nama dari activity yang akan dijalankan. Gitu ya teman-teman ya. Nama dari activity yang akan dijalankan. Kita buat di sini builder seperti ini teman-teman. Konteks ya teman-teman. Konteks builder ini konteks ini teman-teman ya, konteks, lalu kita arahkan seperti ini, diikuti dengan control space akan dicari. Ini begini ya teman-teman, biasanya sih ketika di sini akan otomatis ditampilkan begitu. Bentar ya, saya buat begini, builder control space. Nah ini biasanya muncul begini, nah jadi nggak diketik. Lalu setelah itu namanya tadi kita buat apa? Dashboard transaksi ini teman-teman. Jadi ya, lalu kita bikin titik koma di sini, di akhirnya titik koma, biar nggak terlalu memanjang ke belakang. Udah kita urus, kita bikin titik koma di sini. Ini ya teman-teman ya. Dart unused dart. Oh ini nggak dipakai, kok muncul sendiri ini. Oke, kita hapus. Nah, sekarang seperti ini teman-teman kejadiannya. Saya ulang lagi, mana nih tadi? Di sini teman-teman, di transaksi. Oke, teman-teman perhatikan ini. Ya, penulisannya navigator, setelah itu push. Coba-coba saya ulang lagi ya teman-teman ya. Navigator ini tutupnya mana ini? Jadi tampilannya seperti ini ya teman-teman ya. Kita ulang lagi ya, tadi seperti apa. Ini tampilannya kan begini ya. Awalnya kan seperti ini. Oke, nah disinilah kita letakkan instruksi yang digunakan untuk menampilkan atau memanggil fungsi atau kelas yang lain. Katakan kalau di Android itu biasanya activity yang lain. Nah, kita mulai dari navigator. Ini supaya cepat ya teman-teman ya. Navigator. Nih, navigator push. Nah, begini.
konteksnya kita tetap saja. Di sini kita ganti dengan uh, material page routes, ya seperti ini. Lalu buildernya ini teman-teman, tadi kan saya ketik ya, control space. Nah, mesti ada pilihannya. Nah, begini, konteks menuju ke control space lagi, menuju ke kelas yang akan kita panggil. Kelas yang akan kita panggil itu adalah dashboard tadi, ya, teman-teman. Kelihatan dashboard transaksi. Oke, gini ya teman-teman ya, di belakang ini supaya mudah melihatnya, kita buat ini aja, turunkan ini, turunkan lagi ini, lalu ini tutup ini, turunkan supaya kita bisa mudah melihat strukturnya ya teman-teman ya. Lalu ini juga turunkan. Nah, ini berarti material page root-nya sampai di sini. Lalu yang ini adalah navigatornya. Gini ya teman-teman ya. Navigatornya seperti ini. Titik koma ya teman-teman ya. Save. Kita lihat hasilnya. Nih teman-teman perhatikan gitu ya. Nanti hal yang sama kita lakukan di tombol-tombol yang lain. Transaksi kita jalankan. Thread. Mana nih? Di mana? Tidak jalan di mana? Klik, nggak jalan. Klik, nggak jalan. Kita lihat apa masalahnya. Lihat dulu ya. Namanya dashboard transaksi. Sudah kita buat dashboard transaksi di sini, kelas kiri. Lalu kita lihat debugnya itu. Oh, lihat dulu teman-teman. Di debug ini kayaknya ada masalah ya. Caranya teman-teman, jadi untuk melakukan perbaikan, kemungkinan secara sintak dia nggak masalah, tapi secara logika program dia salah, maka dia sintaksnya ada di problem, logikanya kita lihat di debug console ini teman-teman. Sekarang kita jalankan lagi apa yang dia permasalahkan di debug console ini. Kita lihat. Lalu kalau tidak ada kita jalankan. Loh, ketika ini diklik ternyata baru salah teman-teman ya. Kita lihat ini, apa masalahnya? Di atas biasanya masalahnya. The following assertion was true while handling a gesture. Navigator operation requested with a context that does not include a navigator. The context used to push or pop routes from the navigator must be that of a widget that is a descendant of navigator widget. Bingung apa maksudnya. Exception caused by gesture. Apa sih? Handler on tab recognition. Jadi teman-teman, kalau nanti teman-teman juga menemukan seperti ini, ya, itu bagian daripada pelajaran ya teman-teman. Itu bagian daripada ilmu. Karena memang ketika kita memprogram itu selalu berjalan dengan baik. Nah, ketika ketemu seperti ini bagian dari pelajaran untuk kita. Kenapa muncul seperti ini? Nah, dari apa yang disampaikan di sini, setelah saya bertanya kepada Mbah Google, nah ternyata ini diakibatkan dari navigator operasi request with a contact that does not include ini. Kita butuh yang namanya di sini teman-teman, ini seperti biasa kita membuat di perpindahan dari activity ke activity teman-teman. Nah ini masih langsung ini teman-teman, ini langsung memanggil kelas dashboard. Nah, yang dia inginkan, teman-teman, nanti silahkan diperhatikan ini ya. Ini kita buat seperti ini. Yang dia inginkan seperti ini. Jadi kita buat material di sini, material app. Nih. Lah, material app ini di dalamnya, teman-teman, dalam material app ini kan ada ini dashboard ini nanti belakangan kita masukkan. Jadi sesungguhnya kan dia begini. Seperti ini ya. Di dalam material app ini kita panggil dashboardnya teman-teman ya, dashboard ini seperti ini ya teman-teman. Lihat problemnya masalah apa enggak. Oke, tidak masalah. Sekarang kita coba jalankan ya teman-teman ya. Lihat perubahannya yang tadi ya,
perubahan tadi menjadi seperti ini. Ya, kalau teman-teman sudah buat untuk melihat perubahannya, teman-teman bisa Ctrl Z. Seperti apa tadi, lalu sekarang seperti apa. Kita simpan, lalu kita lihat hasilnya. Oke, ini kan kita linkkan. Yang kita linkkan adalah menu transaksi. Menu transaksi dilinkkan ke sama sih sebenarnya ke dashboard transaksi. Kita klik dashboard transaksi. Nah, ini dia ya teman-teman. Ini dashboard transaksi. Kalau teman-teman lihat ini dia. Ya. Bagaimana supaya kita bisa kembali ke sana? Ya ini bisa menekan ini teman-teman sebenarnya. Kembali menekan ini. Tapi kalau untuk kembali ya teman-teman seperti biasa ke home ini. Home ini kita tambahin dengan di home ya teman-teman. Ini home. Home. Mana home? Home. Nah, ini home. Di home ini teman-teman kita letakkan navigator lagi. Ya, navigator. Ya, saya turunkan ini. Navigator di sini lebih gampang teman-teman. Lebih navigator pop ngono pop ngono titik koma di belakang titik koma pop. Nah, kita lihat. Jadi ketika kita tekan tombol home, ini kita klik transaksi, masuk home, dia kembali ke sini. Transaksi, saya klik home. Transaksi, saya klik home. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Mudah kan? Mudah banget. Ya, silahkan teman-teman dicoba. Ya, dicoba. Oke, jangan lupa seperti ternyata kalau di-subscribe, teman, di-subscribe ya. Subscribe dan komen. Ternyata kalau di-subscribe teman-teman, nanti kalau ada video yang berikutnya itu yang men-subscribe itu akan dikasih apa namanya? Notifikasi secara langsung bahwa ada video yang baru dari Budaya Komputer. Oke teman-teman, selamat mencoba. Sukses untuk Anda.